siapkan panci, kemudian masukkan 5 gram agar-agar bening. Untuk agar-agarnya aku pakai yang ini ya bun, jangan salah ya. 40 gram gula pasir. Untuk layar beningnya ini usahakan pakai gula pasir yang warnanya putih seperti ini. Kemudian 400 ml air. Aduk sampai semua bahan tercampur, pastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Kita masak ini benar-benar sampai mendidih ya bun. Ini sudah mulai mendidih, tapi kita tunggu sampai mendidihnya benar-benar belubuk-belubuk dan rata. Nah, seperti ini sudah cukup. Matikan apinya. Lalu kita pisahkan dulu 200 ml atau separuh dari adonan. Nah, ini 200 ml. Sisanya kita tutup dulu. Tujuannya dipisahkan supaya cepat hilang uap panasnya. Untuk loyangnya aku pakai loyang Sakura, diameternya 24 cm. Dan ini udah ada tutupnya ya. Jadi nanti kalau misalnya pudingnya nggak habis, bisa langsung kita tutup. Dan tutupannya ini bisa dijadikan sebagai tatakan puding. Ini udah benar-benar kering ya bun. Untuk biskuitnya aku pakai biskuit Mari Susu seperti ini. Kalau misalnya mau pakai regal itu rasanya akan lebih enak, tapi warnanya dia nanti akan lebih gelap. Nah, kalau ini nanti warnanya akan lebih cerah ya bun. Selanjutnya biskuitnya kita akan bersihkan dulu seperti ini menggunakan tisu atau menggunakan kuas yang halus supaya nggak ada remahan-remahannya. Nah, ini udah semuanya aku bersihkan. Sekarang siap kita tata di dalam loyang. Tatanya seperti ini ya bun. Untuk yang ada tulisannya di bagian bawah seperti ini. Disusun dengan rapih supaya tidak mudah bergeser. Dan terpakainya 12 keping ya bun. Untuk puding bening yang kita pisahkan tadi 200 ml udah nggak ada lagi uap panasnya, udah hangat suhu ruang. Sekarang kita tuangkan di permukaan biskuitnya. Tuangnya perlahan-lahan aja. Ini tujuannya untuk mengikat biskuitnya ya, supaya berada di dasar. Kenapa aku jadikan 2 kali penuangan? Karena kalau misalnya dituang langsung, nanti biskuitnya ngambang. Jadi biskuitnya nggak ada di dasar loyang. Jadi kurang cantik ya bun. Kalau 2 kali penuangan seperti ini, nanti akan cantik sekali biskuitnya. Kita biarkan dulu sampai kokoh dan ngeset. Nah, untuk sisa yang ada 200 ml tadi ini sudah mulai membeku ya. Sekarang kita akan cairkan lagi. Tapi nggak perlu sampai mendidih banget ya. Cukup sampai mencair dan keluar uap panasnya saja. Untuk apinya pakai api kecil aja ya. Nah, kalau sudah mencair seperti ini sudah cukup ya. Nggak perlu sampai mendidih. Sekarang langsung kita tuangkan ke dalam cetakan. Pastikan untuk lapisan yang tadi sudah kita tuang sudah cukup kokoh dan padat ya. Ini juga dituangnya perlahan-lahan aja supaya tidak merusak lapisan yang ada di bawahnya. Nah, sudah cukup seperti ini. Selanjutnya biarkan sampai benar-benar ngeset. Lapisan yang pertama tadi sudah hampir padat. Sekarang kita siapkan lapisan yang kedua. Pakai 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. 85 gram gula pasir. 7 gram tepung maizena. Lalu ini diaduk terlebih dahulu. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 750 ml susu UHT full cream. Diaduk-aduk lagi sampai semua bahan-bahan tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Nah, setelah tercampur seperti ini, sekarang kita nyalakan apinya. Lalu ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu tambahkan 100 gram margarin, atau kalau misalnya mau lebih enak pakai butter. Ini aku pakai margarin aja ya. Lalu diaduk-aduk lagi sampai margarinnya larut. Pakai api kecil aja ya. Ini apinya benar-benar sangat kecil ya bun.
Setelah margarinnya benar-benar larut, matikan apinya. Dan ini sudah siap untuk dituangkan ke dalam cetakan. Lapisan yang pertama ini sudah padat. Sekarang kita tusuk-tusuk dulu bagian permukaannya secara merata seperti ini. Tapi jangan terlalu dalam ya, cukup sampai tek gitu, udah. Tapi secara merata supaya nanti lapisannya bisa menempel sempurna. Sekarang kita tuangkan lapisan keduanya dalam kondisi masih benar-benar panas. Semuanya udah aku tuangkan. Selanjutnya untuk lapisan yang kedua ini kita biarkan juga sampai padat. Kalau lapisan yang kedua tadi sudah hampir padat, sekarang kita siapkan lagi panci. Masukkan 80 gram gula pasir, 7 gram tepung maizena, 15 gram coklat bubuk, dan 7 gram agar-agar coklat. Untuk semua merek yang aku pakai nanti aku spill link di bawah ya. Selanjutnya semua bahan-bahan ini diaduk dulu sampai tercampur. Setelah tercampur seperti ini, lanjut tambahkan 600 ml susu UHT full cream. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini. Sekarang kita masukkan semuanya. Diaduk-aduk dulu, pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Nah, setelah tercampur seperti ini, selanjutnya baru kita nyalakan apinya. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan apinya. Lalu masukkan 100 gram coklat batang. Dan ini diaduk-aduk sampai coklat batangnya benar-benar larut. Ada yang meninggal. Nah, seperti ini coklat batangnya sudah benar-benar larut ya bun. Sudah cukup. Seperti sebelumnya, ini sudah cukup padat dan di permukaannya kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini secara merata supaya lapisannya bisa menempel sempurna. Lapisan ketiga ini kita tuang dalam kondisi masih benar-benar panas. Semua sudah aku tuang, selanjutnya biarkan sampai benar-benar ngeset dan dingin di suhu ruang dulu. Kemudian nanti kalau sudah dingin dan benar-benar padat, baru kita masukkan ke kulkas. Pudingnya udah aku keluarkan dari dalam kulkas dan kita tap-tap dulu bagian permukaannya pakai tisu seperti ini sambil direnggang-renggangkan bagian pinggirnya ya bun. Nah, kita renggangkan seperti ini ya. Langsung aja kita keluarkan dari dalam cetakan. Saya mah. Nah, dah. Tuh, langsung keluar, langsung jatuh seperti ini. Dan hasilnya Masya Allah, ini cantik banget. Lapisannya bening di bagian permukaannya dan ini menempel sempurna. Cantik banget. Sekarang pudingnya mau langsung dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang banget mau dipotong. Tapi itu udah pada ngantri juga bun, mau makanin pudingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enaknya pakai fla, cuma karena takut videonya kepanjangan, jadi untuk kali ini aku nggak bikin fla dulu ya. Manisnya pas banget, mulai dari biskuit, kemudian dicampur dengan yang puding margarinnya, lanjut dengan yang coklat, nikmat banget bun. Siapkan panci, kemudian masukkan 30 gram gula pasir. Usahakan gula pasirnya untuk lapisan yang pertama ini pakai gula pasir yang warnanya putih ya. Lalu tambahkan agar-agar bening, beratnya 4 gram. Aduk sampai tercampur, baru kita tambahkan 400 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk lagi sampai semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang akan mulai kita masak. Masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Dan saat memasak puding seperti ini, pastikan harus benar-benar sampai mendidih ya bun. Karena ini juga menjadi salah satu faktor puding ini bisa berhasil. Pastikan bahannya harus benar-benar sampai matang. Setelah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian kita pisahkan adonannya 100 ml aja.
Ini yang akan kita tuang pertama supaya lebih cepat berkurang uap panasnya ya. Sambil nunggu pudingnya uap panasnya hilang, sekarang kita siapkan dulu buah stroberinya udah dicuci bersih, terus dikeringkan dulu pakai tisu ya. Udah ditap-tap, dikeringkan pakai tisu. Sekarang kita potong stroberinya, dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Usahakan stroberinya masih segar ya bun. Untuk loyangnya aku pakai loyang seperti ini, ukuran 20 cm. Kita susun buah stroberinya di dalam loyang. Dan untuk sekat yang kecilnya kita susun lagi, tapi seperti ini posisinya. Jadi di bawah dan menghadapnya ke sana. Bebas ya bun kreasinya. Puding seperempat yang aku pisahkan tadi, ini sudah hangat kuku ya bun, nggak ada lagi sama sekali uap panasnya. Sekarang kita tuangkan, nuangnya pelan-pelan banget. Pastikan untuk stroberinya sudah tersusun rapih dan tidak bergeser ya. Jadi total buah stroberi yang aku pakai ini 6 buah ya bun. 4 buah dipotong menjadi 2 dan 2 buahnya lagi menjadi 4 bagian. Kita tuang secara merata. Selanjutnya ini kita biarkan dulu sampai agak kokoh. Untuk sisa dari puding beningnya tadi nih udah mulai mengental. Sekarang kita mau panaskan lagi. Tapi panaskannya nggak usah lama-lama ya bun. Cukup sampai keluar uap panasnya dan mencair. Kurang lebih 30 sampai 50 detik ya. Jadi nggak perlu sampai mendidih, kita matikan apinya. Dan ini kita tuang dalam kondisi masih panas, tapi perlahan-lahan aja supaya tidak merusak lapisan. Pastikan lapisan di bawahnya sudah cukup kokoh ya. Walaupun masih agak gelember, tapi dia udah kokoh. Setelah semuanya selesai dituang, selanjutnya kita biarkan sampai benar-benar ngeset. Kalau lapisan pertama tadi sudah setengah set, sekarang kita siapkan lagi panci, masukkan 55 gram gula pasir, 5 gram agar-agar bening, dan 5 gram tepung maizena. Aduk sampai semua bahan tercampur. Setelah tercampur seperti ini, sekarang kita tambahkan 500 ml susu cair. Ini full susu cair pakai UHT full cream ya bun. Kemudian diaduk dulu sampai semuanya larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Nah, seperti ini baru kita nyalakan apinya. Ini dimasak dulu sambil terus diaduk seperti ini sampai mengeluarkan uap panas. Setelah mulai hangat dan mengeluarkan uap panas, sekarang kita baru masukkan 55 gram keju oles. Nanti untuk link-link produk yang aku pakai di video ini dan untuk pembuatan puding ini aku taruh di deskripsi. Usahakan pakai bahan-bahan yang aku pakai ini ya bun, supaya hasilnya sama. Nah, sekarang kita masak sambil dikecilkan apinya sedikit ya. Kemudian kita aduk-aduk, masak sampai mendidih, kemudian keju olesnya larut, dan nanti tekstur dari adonannya halus dan sedikit agak mengental. Kalau bikin puding seperti ini, usahakan waktu kita ngaduknya seperti ini pakai balon whisk ya. Nah, setelah keju olesnya mencair, kemudian mendidih dan teksturnya agak mengental seperti ini, kita matikan apinya, diaduk sebentar aja ya, sampai buih-buihnya ini turun. Nah, cukup. Untuk lapisan yang pertama ini sudah benar-benar padat, kita tusuk dulu di permukaannya, tapi jangan terlalu dalam ya bun, supaya lapisannya bisa menempel. Dituang langsung juga boleh, dalam kondisi benar-benar masih panas untuk lapisan yang kedua. Kalau misalnya ragu, bisa ditusuk seperti ini, tapi jangan terlalu dalam ya, cukup sampai tek gitu, langsung diangkat. Nah, lapisan yang kedua kita tuang dalam kondisi masih benar-benar sangat panas seperti ini. Nah, kita tuangkan semuanya seperti ini. Lalu kita biarkan lapisan kedua ini sampai ngeset juga. Kalau lapisan kedua tadi sudah membentuk kulit di permukaannya, sekarang kita siapkan lagi panci. Kemudian masukkan 55 gram gula pasir, 5 gram agar-agar merah. Lalu kita tambahkan 500 ml susu cair rasa stroberi. Untuk semua bahan-bahan yang aku gunakan di pembuatan puding ini, aku spill di bawah ya. Aduk-aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur dan larut. Pastikan tidak ada yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Seperti ini sudah cukup ya. Sekarang kita masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Ini udah hampir mendidih ya bun, kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Nah, seperti ini sudah cukup, langsung kita matikan apinya.
Kemudian kita aduk dulu sampai buihnya turun. Seperti ini sudah cukup ya. Untuk lapisan yang kedua ini udah mulai padat, tapi belum mengeras ya, tapi udah padat nih kayak gini. Kita tusuk-tusuk dulu secara merata seperti ini, seperti sebelumnya di bagian permukaannya, supaya nanti bisa menempel sempurna. Ini ditusuk-tusuk secara merata agar rapat aja ya bun, supaya nanti lapisannya benar-benar menempel. Dan lapisan yang ketiga ini kita tuang dalam kondisi benar-benar masih sangat panas. Tuangnya perlahan-lahan aja seperti sebelumnya supaya tidak merusak lapisan di bawahnya. Jadi setiap lapisan harus dituang dalam kondisi panas, ini supaya lapisannya bisa menempel. Pas banget ya bun, loyang ini kapasitasnya 1400 ml. Untuk buih-buih yang ada di permukaan kita ambil aja ya. Atau bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi. Nah selanjutnya puding ini akan kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin dan ngeset di suhu ruang. Baru nanti kita masukkan ke dalam kulkas. Untuk durasi lamanya di dalam kulkas sekitar 3-4 jam ya. Supaya pudingnya benar-benar ngeset dan padat. Dan ini pudingnya setelah keluar dari kulkas udah benar-benar ngeset. Kita renggang-renggangkan seperti ini di bagian pinggirnya. Lalu akan kita keluarkan dari dalam cetakan. Tuh, mudah banget ya. Kalau takarannya pas, dia pasti akan sangat mudah dikeluarkan dari dalam cetakan. Jadi nggak perlu dikasih lidi, nggak perlu sampai kita gebuk-gebuk gitu. Loyangnya langsung keluar dari cetakan dan tampilannya Masya Allah cantik banget. Kalau pudingnya secakep ini, sayang banget ya bun, kayaknya mau dipotong. Apa ini langsung dijual aja. Dan aku beneran pede sama resep ini untuk jadi ide jualan, untuk jadi ide usaha teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut, tapi tetap padat. Kita potong segini ya. Dari potongannya ini cakep banget. Kemudian layer per layernya terlihat menempel sempurna. Untuk layer bagian paling atas itu terlihat jernih. Buahnya kelihatan fresh banget. Dan ini beneran 100% berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cobain ya bun. Tuh warnanya cakep banget. Dan rasanya Masya Allah ini rasanya enak banget, balance banget antara rasa stroberi, kemudian cheese dan puding beningnya. Kalau misalnya dimakan sama buah stroberi ada sensasi rasa asamnya. Pertama siapkan dulu Oreo. Ini aku pakai yang original dan kita akan pakai 10 keping saja ya. Selanjutnya ini dihancur-hancurkan seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, untuk 1 sendoknya seperti ini. Ini udah aku takar 4 sendok makan. 1/4 sendok teh garam, dan 600 ml susu UHT full cream. Untuk UHT-nya ini aku sarankan pakai ultra atau diamond ya. Selanjutnya ini diaduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Seperti ini sudah cukup. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Pastikan harus benar-benar sampai mendidih supaya nanti hasil pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah mendidih seperti ini langsung matikan apinya. Aduk-aduk sebentar. Untuk loyangnya aku pakai loyang sakura yang seperti ini, sudah ada tutupnya. Tuh. Ini ukuran 24 ya. Kita taruh Oreo-nya di dasar loyang. Seperti ini. Sekarang kita tuangkan puding susunya ke dalam loyang. Nah, ini dituangnya cukup segini aja ya bun. Jadi kayak 4 centong. Kemudian sisanya ini ditutup dulu dengan rapat supaya nggak mudah membeku. Selanjutnya ini dibiarkan dulu sampai setengah set. Nah, ini permukaannya udah mulai berkulit seperti ini. Selanjutnya kita tuangkan lagi sisa pudingnya tadi. Dan ini udah aku panaskan ya bun. Aku panaskan lagi kurang lebih 30 detik atau setengah menitan. Jadi dia balik panas lagi. Kenapa aku masukkan secara bertahap seperti ini? Supaya Oreonya nggak ngambang.
Ini udah aku tuangkan semuanya. Selanjutnya dibiarkan dulu sampai setengah set ya. Bisa sambil dikipas ya bun supaya lebih cepat. Di bagian permukaannya sudah mulai membentuk kulit. Sekarang kita bikin lapisan yang kedua. Ini tadi aku pakai 1 saset agar bening, terus 2 saset Milo bubuk, 2 sendok makan gula pasir, dan 600 ml susu UHT full cream. Ini full UHT ya bun, nggak aku mix dengan air. Selanjutnya ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk Milonya biasanya masih agak bergerindil seperti ini, tapi kalau nanti sudah mulai dimasak nanti akan larut dengan sendirinya. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Jadi untuk yang kedua ini kita buat kalau lapisan yang pertama tadi udah membentuk kulit gitu di bagian permukaannya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, langsung saja matikan apinya, aduk-aduk sebentar seperti ini ya. Nah, untuk lapisan yang kedua ini dituang, kalau lapisan pertamanya udah seperti ini ya bun, nih masih gelembar-gelembar, tapi sudah berkulit dan kulitnya itu udah agak tebal. Ekstra hati-hati ya, supaya nggak jebol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai catatan untuk setiap lapisan yang kita tuangkan seperti ini, pastikan harus benar-benar masih panas supaya setiap lapisannya bisa menempel sempurna. Sekarang kita nyalakan lagi kipasnya supaya pudingnya lebih mudah ngaset dan kita biarkan sampai membentuk kulit di bagian permukaannya. Lanjut siapkan lagi panci, ini pancinya nggak aku cuci ya bun. Sisa yang tadi, masukkan 1 saset agar bening, kemudian 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, lalu tambahkan 500 ml susu UHT full cream. Aduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi kita buat lagi untuk lapisan yang ketiga ini setelah lapisan yang keduanya ada kulit tipisnya ya bun. Setelah mendidih seperti ini langsung kita matikan apinya. Kemudian tambahkan 50 gram coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Lanjut aduk sampai coklat batangnya benar-benar larut. Ini aku aduk kurang lebih 1,5 menit, udah benar-benar larut. Untuk lapisan yang kedua, lapisan Milonya sudah berkulit, masih gelembar-gelembar gini tapi kulitnya sudah tebal ya bun. Sekarang langsung aja kita tuangkan puding coklatnya untuk lapisan yang ketiga. Tuang pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan aja ya bun. Itu boleh tempat cewek-cewek sendiri gak? Sudah aku tuang semua untuk puding coklatnya. Selanjutnya sekarang kita nyalakan lagi kipasnya, lalu biarkan sampai benar-benar padat. Satu tips supaya puding itu tidak berair, kalau masih panas atau masih hangat jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau puding mau masuk kulkas, pudingnya udah benar-benar padat dulu di suhu ruang. Pudingnya tadi setelah dingin aku masukkan ke kulkas kurang lebih 1 jam dan ini udah benar-benar padat ya bun. Sekarang kita renggang-renggangkan di bagian pinggirnya seperti ini. Nah, langsung aja kita keluarkan dari dalam loyang. Oh iya. Jadi mengeluarkannya sangat mudah sekali ya bun. Tuh pudingnya secakep ini loh, Masya Allah. Dan kalian lihat tuh bun, lihat bun, lapisannya tuh menempel sempurna kayak gini. Sekarang mau langsung aku potong-potong seperti ini. Masya Allah, ya Allah, ini lembut banget. Gimana nggak selembut ini ya bun, pakai full cream semua. Terus si adek udah nyiapin piring. Suaranya dong dek. Masya Allah, secakep ini, Masya Allah. Sekarang mau aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah, ini benar-benar lembut banget. Banget lembutnya. Bismillah. Bun, ini enak banget. Setiap lapisan, dari mulai lapisan pertama sampai lapisan yang ketiga ini enak banget. Ini untuk cemilan, untuk ide jualan, pasti laris manis. Langkah pertama, siapkan panci agak besar, kemudian masukkan 70 gram coklat bubuk. Kemudian coklat bubuk ini akan aku sangrai terlebih dahulu sampai tercium aroma wangi coklatnya. Hasilnya akan sangat berbeda ya teman-teman. Coklatnya disangrai terlebih dahulu atau langsung dimasak. Dan kalau aroma wangi coklatnya sudah mulai tercium seperti ini, matikan api.
Kemudian lanjut tambahkan 3 saset agar-agar plain tanpa warna. Ini beratnya masing-masing 7 gram. Dan ini saya masukkan semuanya. Tambahkan 200 gram gula pasir. 1/4 sendok teh garam. Lalu ini diaduk supaya tidak bergumpal pada saat nanti diberi cairan. Aduk sampai betul-betul tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 800 ml air. Dan ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Jadi ini diaduk, dipastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Karena kalau misalnya airnya langsung kita masukkan semuanya, itu bisa menyebabkan bahan-bahannya ini bergumpal, terutama coklat bubuknya ya. Tuh, kayak gini kan halus. Ini saya masukkan semuanya. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 6 saset kental manis coklat. Aduk-aduk sampai kental manisnya betul-betul larut. Dan setelah larut seperti ini, terakhir tambahkan 400 ml santan. Ini saya pakai 2 saset santan instan, 65 ml yang ditambah dengan air ya. Selanjutnya aduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Kemudian lanjut masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Karena kalau tidak betul-betul mendidih, pudingnya akan cepat berair dan juga mudah basi. Terus harus terus diaduk kayak gini supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya pecah, itu akan berpengaruh sama tekstur pudingnya juga rasanya ya. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, kelihatan ya, matikan api. Lalu ini diaduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Untuk loyangnya saya menggunakan loyang labu dengan ukuran 24 seperti ini dan udah saya basahi dengan air matang. Tuang puding ke dalam loyang. Selanjutnya, biarkan puding hingga set dan dingin di suhu ruang. Puding dodol coklatnya ini udah sekitar 4 jam aku diamkan dan ini udah benar-benar set. Bisa ditekan-tekan sedikit di bagian pinggirnya. Ini sebenarnya mudah banget keluarnya ya teman-teman. Tinggal diselipkan lidi seperti ini di salah satu sisinya. Nah, supaya ada rongga udaranya. Terus langsung dikeluarkan. Tuh, gampang banget keluarnya kayak gini. Jadi itu mudah banget keluarnya. Pudingnya cakep, mulus kayak gini. Lanjut ini tinggal dipotong-potong. Bismillah. Ini lembut banget. Masya Allah. Dari potongannya ini. Ya Allah, ini lembut banget teman-teman. Karena pasukan di rumah ini tuh udah nggak sabaran banget ngantri dari tadi mau makan puding dodolnya, jadi langsung aja yuk kita coba ya. Tuh kelihatan teman-teman, ini teksturnya itu padat tapi ini super lembut. Yuk langsung aja kita coba, teman-teman cobain online ya. Tuh pas dipotong pakai sendok kayak gini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah teman-teman, gak nyangka banget ini super lembut banget, legit. Pokoknya enak banget, coklatnya berasa dan ini wangi. Karena tadi coklatnya itu aku sangrai dulu. Teman-teman wajib sih cobain ini di rumah, bisa juga dijadikan sebagai ide jualan.